Pernahkah kau membayangkan seorang ayah yang tak sempat mendekap bayinya, namun cintanya menembus waktu hingga kelak dikenang seluruh dunia? Itulah Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Rasulullah, sosok penuh kehormatan dan ketulusan yang menjadi teladan bagi setiap ayah. Di tengah tanah Makkah yang gersang namun mulia, Abdullah tumbuh di bawah asuhan Abdul Muttalib, pemuka Quraisy yang dikenal tegas dan berwibawa. Dari ayahnya, Abdullah belajar arti tanggung jawab, kejujuran, dan menjaga kehormatan di tengah masyarakat yang menjunjung silsilah dan kehormatan darah. Wajah Abdullah tampan, tutur katanya lembut, dan perilakunya menenangkan. Ia tidak sekadar dikenal karena nasabnya yang mulia, tapi karena akhlaknya yang terjaga. Banyak orang Quraisy menaruh hormat kepadanya, bukan hanya karena keturunan, melainkan karena kebersihan hatinya. Pada masa itu, bangsa Arab masih memegang kuat tradisi kesukuan. Namun, di antara kegelapan itu ada cahaya yang perlahan memancar. Abdullah menjadi salah satu dari sedikit pemuda Quraisy yang menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang dan hina. Itulah yang membuatnya begitu dihormati. Suatu hari, Abdul Muttalib bernazar, jika ia dikaruniai 10 putra yang dewasa, maka salah satunya akan ia persembahkan di jalan Allah. Saat tiba waktunya, undian jatuh kepada Abdullah, anak yang paling disayangi dan paling saleh di antara saudara-saudaranya. Adegan itu menggetarkan hati. Abdul Muttalib bersiap menunaikan nazarnya, namun tangisan penduduk Makkah menggema. Mereka tak rela Abdullah dikorbankan. Lalu seorang wanita bijak mengusulkan undian antara Abdullah dengan 100 ekor unta. Allah berkehendak, undian berpihak kepada Abdullah dan ia pun selamat. Peristiwa itu menjadi pertanda besar. Abdullah bukanlah sosok biasa. Ia diselamatkan untuk melanjutkan keturunan suci yang kelak menurunkan Rasul penutup zaman. Sejak saat itu, kisahnya menjadi bagian penting dari sejarah agung keluarga Quraisy. Tak lama setelah kejadian itu, Abdullah dinikahkan dengan Aminah binti Wahab, wanita terhormat dari Bani Zuhrah. Pernikahan ini menjadi pertemuan dua jiwa suci yang dipilih oleh Allah. Makkah bersuka cita, sebab pernikahan mereka dipenuhi keberkahan dan harapan. Aminah dikenal lembut dan berakhlak mulia, sementara Abdullah penuh tanggung jawab. Rumah tangga mereka singkat, namun penuh cinta yang tulus. Dari ikatan itu akan lahir sosok yang mengubah wajah dunia, Muhammad bin Abdullah. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tugas dagang memanggil Abdullah untuk pergi ke Syam. Tak ada yang tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi perpisahan terakhir. Disinilah ujian keteguhan cinta dan takdir Allah mulai berperan. Disclaimer, seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Dalam semilir angin padang pasir, Abdullah berpamitan kepada Aminah. Tatapan mereka penuh kasih, meski tanpa kata-kata panjang. Abdullah hanya berbisik lembut, "Doakan aku, wahai istriku." Aminah tersenyum, meski hatinya bergetar oleh firasat yang sulit dijelaskan. Perjalanan menuju Syam bukanlah hal mudah. Jaraknya ribuan langkah menembus padang tandus, diselimuti panas siang dan dingin malam. Namun, Abdullah menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, membawa kehormatan keluarga Quraisy dalam setiap langkahnya. Beberapa bulan berlalu. Kafilah Quraisy mulai kembali ke Makkah, membawa hasil dagang yang melimpah. Namun, nama Abdullah tak ada di antara mereka. Wajah Aminah memucat, sementara Abdul Muttalib bergegas mencari kabar tentang putra tercintanya. Kabar itu datang dari Yatsrib. Abdullah jatuh sakit di sana dan tak sempat pulang. Ia dirawat oleh keluarga ibunya hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir dengan tenang. Usianya baru 25 tahun. Makkah pun berduka, bumi seolah berhenti sejenak menyambut kehilangan yang agung. Aminah mendengar kabar itu dengan hati remuk. Air matanya menetes tanpa suara. Namun dalam kesedihan yang dalam, ia tetap berpegang pada keyakinan bahwa setiap takdir Allah pasti memiliki rahasia. Dalam rahimnya kini bersemayam cahaya yang akan mengubah dunia.
Di saat banyak wanita mungkin akan tenggelam dalam duka, Aminah justru menguatkan diri. Ia mengingat Abdullah bukan dengan tangisan, tapi dengan doa. Setiap malam ia berzikir, merasakan cahaya dalam rahimnya semakin bercahaya dan menenangkan hatinya. Abdul Muthalib pun menatap langit, memohon agar Allah menjaga keturunan putranya. Ia tahu cucunya kelak akan membawa misi besar. Abdullah mungkin telah tiada, tapi darah dan imannya akan terus hidup dalam generasi penerusnya. Kematian Abdullah mengajarkan sesuatu yang dalam, bahwa cinta sejati tak berakhir di dunia. Ia melampaui ruang dan waktu dan berbuah menjadi keberkahan bagi seluruh umat manusia. Dari air matanya lahir rahmat, dari kepergiannya tumbuh kekuatan. Dan benar saja, beberapa bulan setelah kepergian Abdullah, Aminah melahirkan seorang bayi yang membawa cahaya luar biasa. Inilah permulaan kisah terbesar dalam sejarah manusia, kelahiran Muhammad, sang pembawa rahmat bagi seluruh alam. Malam itu, langit Makkah terasa berbeda. Angin berhembus lembut membawa ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Di rumah sederhana milik Aminah, suasana hening menyelimuti. Hanya detak jantung dan doa yang mengisi udara. Aminah merasakan sakit yang semakin mendalam, tapi dalam hatinya ada cahaya yang menuntunnya. Ia teringat pada mimpi-mimpi yang menenangkan, cahaya yang keluar dari dirinya hingga menerangi istana-istana di Syam. Sebuah isyarat dari Allah tentang anak yang akan lahir. Ketika waktu yang dijanjikan tiba, bumi seolah berhenti berputar. Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki dengan wajah bersinar dan aroma wangi yang belum pernah tercium di bumi sebelumnya. Cahaya itu menerangi ruangan, menembus langit Makkah yang gelap. Kabar kelahiran itu segera menyebar. Abdul Muthalib berlari menuju rumah Aminah dengan hati berdebar. Saat melihat cucunya, ia tertegun. Air matanya menetes. "Anakku, engkau bukan bayi biasa," ucapnya lirih. Lalu ia mengangkat bayi itu, menatap langit dan memberi nama Muhammad Minna yang terpuji. Aminah menatap wajah putranya dengan lembut. Meski tanpa suami di sisi, ia merasa utuh. Setiap kali melihat Muhammad kecil, hatinya dipenuhi ketenangan yang dalam. Ia tahu dari darah Abdullah mengalir cinta dan dari rahimnya lahir rahmat bagi semesta. Hari-hari pun berjalan. Setiap kali Aminah menatap anaknya, ia teringat Abdullah. Raut wajah Muhammad mengingatkannya pada suaminya yang telah tiada. Namun setiap senyuman Muhammad adalah penyembuh luka. Setiap tangisnya adalah doa yang menenangkan hati. Para tetua Quraisy pun kagum dengan ketenangan bayi ini. Mereka berkata, anak ini akan membawa perubahan. Sementara Abdul Muthalib menjaga cucunya dengan penuh kasih, seolah tahu bahwa tugas besar menanti sang bayi kecil ini di masa depan. Kelahiran Muhammad menjadi cahaya di tengah gelapnya zaman jahiliyah. Dari rahim seorang wanita yang kehilangan suami, lahirlah sang pembawa harapan. Dari air mata duka, Allah menumbuhkan rahmat yang tak terhingga bagi manusia. Dan perjalanan itu pun dimulai, Muhammad kecil tumbuh tanpa ayah, namun penuh kasih dan perlindungan ilahi. Dari masa kanak-kanaknya, kita akan melihat bagaimana Allah menyiapkan dirinya untuk menjadi Rasul terakhir, penuntun bagi seluruh umat manusia. Sejak kecil, Muhammad tumbuh di bawah asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, dengan kasih sayang yang luar biasa. Meskipun tak pernah mengenal ayahnya, kasih Allah selalu hadir dalam setiap langkah kecilnya. Wajahnya memancarkan ketenangan, tutur katanya lembut, dan akhlaknya menawan. Abdul Muthalib sering membawa cucunya ke Ka'bah. Di sana, ia berdoa, "Ya Allah, lindungilah anak ini, karena kelak dia akan membawa cahaya untuk umat manusia." Dan benar, dari kecil Muhammad sudah berbeda. Sopan, jujur, dan penuh rasa kasih. Meski tanpa sosok ayah di sisi, Muhammad kecil tumbuh dengan keteguhan yang diwariskan Abdullah. Dari cerita-cerita Aminah, ia mengenal ayahnya sebagai lelaki yang jujur, berani, dan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai itu tumbuh kuat di dalam dirinya, membentuk akhlak mulia yang kelak menjadi teladan. Ketika teman-temannya bermain dan bercanda, Muhammad sering merenung. Ia menatap langit seolah berbicara dengan Sang Pencipta.
Dalam keheningan itu, ada doa dari ayahnya yang telah tiada, doa yang terus hidup dalam darah dan jiwanya. Abdul Muthalib memperhatikan cucunya dengan bangga. "Anak ini seperti ayahnya," katanya. Tenang, sabar, dan menenangkan hati siapapun yang melihatnya. Orang-orang Quraisy pun menyayanginya, karena Muhammad membawa aura kebaikan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam diri Muhammad kecil, Abdullah seakan hidup kembali. Kejujuran ayahnya menurun kepadanya, begitu pula ketulusan dan keberanian. Allah menyiapkan nabinya melalui jejak para leluhur yang penuh kemuliaan, silsilah yang bersih, dan hati yang suci. Ketika Aminah wafat saat Muhammad berusia 6 tahun, duka kembali menyelimuti. Namun, kasih Allah tak pernah pergi. Setiap kehilangan yang dialami Muhammad kecil menjadi bagian dari rencana besar, menjadikannya manusia paling kuat dalam kelembutan. Abdul Muthalib merawat cucunya dengan sepenuh hati, hingga akhirnya ia pun wafat. Sebelum menutup mata, ia berpesan kepada Abu Thalib, "Jagalah anak ini baik-baik. Ia berbeda dan suatu hari dunia akan mengenalnya." Pesan itu menggema menjadi amanah keluarga Bani Hashim. Kini, setelah kita menyaksikan perjalanan Abdullah dan warisannya yang hidup dalam diri Muhammad, tiba saatnya kita merenungkan, apa teladan yang bisa diambil dari kisah seorang ayah yang wafat muda, namun meninggalkan cahaya abadi bagi umat manusia. Kisah Abdullah bin Abdul Muthalib bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah kisah tentang cinta yang abadi, tanggung jawab yang tak lekang waktu, dan iman yang teguh meski hidupnya singkat. Dari keikhlasan seorang ayah lahirlah Rasulullah, cahaya bagi seluruh alam. Abdullah mengajarkan bahwa ketulusan seorang suami dan ayah tidak diukur dari panjangnya usia, tapi dari dalamnya niat dan kesungguhan hati. Ia tidak sempat membesarkan putranya, namun meninggalkan warisan yang tak ternilai, iman, kemuliaan, dan keteladanan. Dari Abdullah, kita belajar bahwa peran seorang ayah bukan sekadar hadir secara fisik, melainkan hadir dalam doa dan nilai-nilai yang diwariskan. Karena doa seorang ayah yang ikhlas, Allah menjaga keturunan dan menumbuhkan kebaikan di hati anak-anaknya. Kehidupan Aminah dan Abdullah mengajarkan keseimbangan cinta dan keimanan. Mereka bukan hanya pasangan yang saling mencintai, tapi juga dua jiwa yang Allah pilih untuk melahirkan sosok teragung di dunia. Cinta mereka menjadi pintu lahirnya risalah kenabian. Bagi setiap ayah dan keluarga, kisah ini adalah pengingat bahwa keberkahan tidak datang dari harta atau jabatan, melainkan dari ketulusan hati dalam mendidik dan mendoakan. Abdullah tidak sempat melihat putranya tumbuh, tapi doanya melampaui waktu. Dan bagi para ibu, Aminah adalah teladan ketabahan. Ia kehilangan suami di usia muda, namun tidak kehilangan harapan. Ia membesarkan Nabi dengan cinta, membungkus setiap luka dengan doa, dan membesarkan rahmat bagi seluruh umat manusia. Ketika kita menghadapi kehilangan atau ujian hidup, kisah Abdullah mengingatkan, Allah selalu punya rencana indah di balik setiap kesedihan. Kadang, air mata hari ini adalah benih berkah untuk generasi esok. Teladan Abdullah mengajarkan bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan niat tulus akan meninggalkan jejak panjang dalam sejarah. Meski jasadnya telah tiada, semangatnya hidup abadi dalam setiap sunnah Rasulullah yang kita amalkan hari ini. Maka, mari kita belajar menjadi ayah, suami, dan manusia seperti Abdullah bin Abdul Muthalib yang mencintai dalam diam, beriman tanpa ragu, dan meninggalkan warisan kebaikan yang tak akan pernah padam. Dan demikianlah kisah Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah sang pembawa rahmat. Dari cintanya lahir cahaya kenabian, dari keikhlasannya tumbuh keteladanan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi setiap hati, bahwa cinta sejati adalah yang mengantarkan kita kepada ridha Allah.